Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Fitralestari. Saya sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dodi Setio, Andrea Bambang, Guna Maitri, Tiara, Madegita Saraswati, dan Dewi Ranuri. Slide akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang diawali oleh Guna Maitri. Kepada Guna, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan apa sih manajemen risiko asuransi. Risiko asuransi adalah kerugian di masa depan yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Artinya, sesuatu bisa dikatakan sebagai risiko jika dapat merugikan secara finansial, terjadi di luar rencana, sehingga menimbulkan kerugian fisik maupun mental. Dalam dunia asuransi, contoh risiko bisa berbentuk kecelakaan mobil, jatuh sakit, hingga kasus penipuan dan kegagalan proyek, dan masih banyak lagi. Untuk itu, penting asuransi harus hadir sebagai solusi finansial terhadap permasalahan risiko yang akan terjadi. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang apa saja prinsip asuransi yang ada di Indonesia. Ketika mendaftarkan diri dalam asuransi, penting untuk mempelajari terlebih dahulu prinsip asuransi yang berlaku di Indonesia. Sebab prinsip tersebut dijadikan sebagai alasan manfaat yang berhak nasabah dapatkan. Berikut ini penjelasan singkatnya. Yang pertama ada insurable interest. Perusahaan asuransi hanya memberikan manfaat kepada nasabah atau yang memiliki kepentingan atas objek atau subjek yang diasuransikan. Yang kedua ada Edmunds Guide. Nasabah wajib memberikan informasi faktual secara lengkap terkait risiko yang terjadi. Yang ketiga ada indemnity. Perusahaan asuransi hanya akan menyetujui klaim sesuai dengan polis dan nilai kerugian. Yang keempat ada subrogation, pembayaran ganti rugi untuk tuntutan pihak ketiga sesuai dengan limit polis. Yang terakhir ada contribution, prinsip asuransi yang memperbolehkan perusahaan bagi ganti rugi dengan asuransi lainnya. Baik, selanjutnya. Pentingnya manajemen risiko dalam asuransi terakhir adalah pengetahuan bagaimana menghadapi risiko tersebut dengan baik melalui manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri sebenarnya berbeda dengan asuransi, karena pada dasarnya upaya yang dilakukan untuk menghindari kerugian yang timbul apabila risiko terjadi. Dalam asuransi, contoh manajemen risiko bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, menghindari risiko. Misalnya, menghindari risiko cacat berarti menghindari pekerjaan atau profesi yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi. Yang kedua, mengendalikan risiko. Bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, misalnya tidak membuat rumah dari materai kayu agar tidak mudah terbakar. Dan yang ketiga, menunda risiko. Menunda suatu kegiatan untuk meminimalisir terjadinya kerugian, misalnya tidak memperbaiki rumah saat musim hujan. Dan yang terakhir, mengalihkan risiko. Pengalihan risiko pada perusahaan asuransi dan membayar sejumlah dana atau permai pada perusahaan asuransi tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko, penekanannya lebih pada menemukan dan menganalisis risiko, memberikan penilaian teknis dan cara penanggulangan risiko tertentu, melibatkan kerjasama antara individu di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dan keputusan manajemen risiko berpengaruh pada kebijakan organisasi atau perusahaan. Sedangkan asuransi, penekanannya lebih kepada upaya menanggulangi risiko tertentu, bermanfaat dalam pengalihan risiko, melibatkan sejumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, dan keputusan pihak asuransi dampaknya
terbatas pada perusahaan atau organisasi. Baik, saya juga akan melanjutkan. Selanjutnya, jenis-jenis risiko asuransi, yaitu di sini ada dibagi 7. Yang pertama, risiko murni atau pure risk adalah jenis risiko asuransi yang pertama. Pure risk adalah risiko dirasakan ketika kerugian terjadi. Jika tidak terjadi, maka tidak akan ada keuntungan maupun kerugian. Yang kedua, risiko spekulatif atau speculative risk. Jenis risiko ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu menimbulkan kerugian atau keuntungan. Jenis risiko ini baru bisa dikatakan risiko bila sudah benar-benar terjadi. Yang ketiga, risiko fundamental atau fundamental risk. Risiko fundamental adalah jenis risiko yang berasal dari lingkungan sekitar atau alam dan risiko ini bisa menciptakan dampak secara luas. Yang keempat, risiko khusus atau particular risk. Kerugian yang terjadi hanya berdampak pada diri sendiri, personal, atau bersifat pribadi. Yang kelima, risiko individu atau individual risk. Kerugian yang terjadi memberikan dampak finansial pada diri sendiri dan di kalangan kecil. Yang keenam, risiko harta atau property risk. Kerugian yang terjadi pada benda berharga seperti kebakaran yang merusak harta benda di dalamnya, atau bisa juga pencurian kendaraan. Sederhananya, yaitu risiko kerugian yang terjadi pada objek benda mati. Dan terakhir yang ketujuh, risiko tanggung gugat atau liability risk. Liability risk cenderung berkaitan dengan permasalahan hukum. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Contoh kasus perusahaan yang gagal dalam mengelola risiko asuransi. Jiwasraya. Kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dalam kurung Persero hampir sama dengan yang terjadi pada Bakery Life. Keduanya ambruk karena masalah penempatan duit investasi. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi saving plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Perusahaan asuransi plat merah ini menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai 12,4 triliun dalam laporan keuangan yang Jiwasraya. Aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi 2,48 triliun pada September 2019. Hal yang paling parah terjadi pada aset yang ditempatkan di reksadana. Pada Desember 2017, tercatat reksadana sebesar 19,17 triliun, nilainya anjlok menjadi 6,64 triliun pada September 2019. Sementara itu, aset lainnya yang ditempatkan di obligasi korporasi dan sun relatif stabil. Saham-saham yang dikoleksi Jiwasraya sangat fluktuatif dan disebut-sebut masuk dalam kategori saham gorengan. Di sisi lain, aset perusahaan asuransi ini juga tak cukup menalangi pembayaran polis. Jiwasraya sebenarnya memiliki aset tetapi nilainya menyusut menjadi 2 triliun dan 25 triliun, sehingga nilai aset tersebut tidak mungkin diandalkan untuk melunasi pembayaran. Kondisi kinerja investasi yang terpuruk ini membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 805%, jauh di atas modal minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi sebesar 120% sebagaimana yang ditetapkan OJK. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya menarik kesimpulan bahwa manajemen risiko asuransi merupakan manajemen yang mengatur laju perkembangan di bidang asuransi, namun tidak dapat memprediksi keuntungan ataupun kerugian yang didapat oleh investor. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.